Okay. Okay. We'll talk about how to write chapter 2. But before writing chapter 2, you should know how to write chapter 1 first. Now, okay, Laras, you can tell how to write and what to write in chapter 1. Silakan, Laras. Kalau menurut Laras, Umi, kalau di chapter 1 itu ada namanya background of the problem. Isinya. Di dalamnya itu isinya itu tentang apa sih? Misalnya kayak judul Laras, strategi Tivus reading comprehension. Jadi di dalam itu kita apain latar belakang apa itu strategi dari strategi Tivus. Misalnya kayak judul Laras gitu, Mi. Ya. Strategi tipe apa maksudnya nih? Strategi dari? Strategi, kalau judul Laras itu kan ada yang namanya pakai strategi Tivus gitu, Mi. Tivus T-H-I-V-E-S. Type. Ya, itu. Types. Ya. Type of strategy. Type of. Jadi types dari strategi itu apa aja? Apa, Umi? Type dari strategi itu apa saja? Saja menurut bacaan Laras. Di sini hujan, Umi, jadi kurang dengar. Kurang dengar? Iya. Hujan, Umi. Ya, di sini juga hujan, tapi karena pakai speaker, jadi jelas. Ya, Umi. Speaker. Maklum ya, Umi. Laras lanjutin lagi, Umi. Yang chapter 1 itu apa aja? Ya, strateginya harus jelas. Apa strateginya? Kalau Laras akan bahas dari strategi, jadinya PT-nya kualitatif. Dia harus ada dua apanya. Type of strategy untuk types dari of strategy itu untuk topik umum. Topik khususnya apa? Apa saja type dari strategi itu? Apa saja topik dari strategi itu? Topik dari strategi nggak tahu, Mi. Oh, harus dibaca. Kan harus pakai teori membaca kita untuk chapter 1 tuh. Jadi bisa. Berdasarkan teori apa saja types-nya? Ada kalau berdasarkan teori itu dia kalau itu kan namanya kan itu kan strategi kan, Umi, yang ada titel singkatan dari type itu. Apa sih contohnya apa? Singkatannya apa? Kalau strategi Tivus itu, kalau yang Laras baca yang di jurnal Laras itu kan gunanya untuk agar murid-murid itu memahami gitu, pemahaman membaca dalam membaca, Umi. Kepanjangannya apa? Membaca. Strategi itu tuh apakah itu learning strategi atau teaching strategi? Teaching strategi, Umi. Berarti kalau teaching strategi berarti strategi yang digunakan oleh guru? Iya, strategi yang digunakan oleh guru agar para murid itu paham gitu, Mi. Berarti sebelum sampai ke strategi, berarti harus ada topik umumnya dulu. Kan di background itu mulai dari thesis statement. Thesis statement itu topik umum. Iya, Umi. Jadi dijelasin di sana itu reading itu apa, terus reading comprehension itu apa, terus strategi TIFE itu apa gitu, Umi. Bukan. Kalau di dalam background itu kita introduction-nya berarti apa pentingnya reading. Bukan reading itu apa. Apa pentingnya kemampuan reading. Itu yang kita bahas menurut teori. Jadi
reading ini penting. Kenyataannya gimana? Kemampuan reading anak kurang. Jadi apa pentingnya reading? Itu ada teorinya. Nah, kalau gitu apa faktanya bahwa kemampuan reading anak kurang? Harus digambarkan. Apa masalahnya? Tentu berarti harus ada data bahwa kemampuan reading anak kurang. Kan itu yang diterangkan di dalam, makanya didengar lagi ya yang tentang introduction itu apa isinya. Jadi bukan apa itu reading, kalau apa itu reading di bab 2 itu. Tapi di sini kalau di bab 1 apa yang melatar belakangi kita memilih reading gitu. Berarti apa yang melatar belakangi berarti kemampuan reading itu penting. Apa dasarnya? Dari mana kita tahu bahwa kemampuan reading itu penting? Ada dasarnya. Nah, kenyataannya gimana kemampuan reading anak? Nah, ini dia. Ada data. Harus ada data ya. Kalau mau mengatakan kemampuan reading anak kurang, datanya mana? Harus ada data. Nah, kalau tidak ada data, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini penting. Itu kurang, kemampuan anak kurang. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kemampuan anak kurang kalau tidak ada data. Nah, itu yang penting sekali. Ada yang turun yang keluar masuk. Mungkin karena jaringan. Iya. Iya. Itu masalah. Kalau di Google Meet tidak bisa merekam, itu masalahnya. Nah, jadi di di latar belakang itu baru kita lihat apa fenomenanya. Kemudian apa permasalahan ya yang terkait dengan proses pembelajaran? Bagaimana strategi yang digunakan oleh guru? Harus ada teori tentang apa saja ya, apa saja yang telah dilakukan, bisa dari hasil penelitian, bisa hasil penelitian orang selama ini, apa saja strategi yang sudah digunakan. Ya, jadi kita harus melihat bab 1 ini banyak teori nih. Tapi banyak teorinya bukan tentang reading, tapi tentang pentingnya reading, tentang bagaimana guru mengajar reading, hasil hasil penelitian orang, bagaimana ya guru mengajarkan reading. Nah, ada cara mengajar guru itu yang memenuhi syarat, misalnya dia dikatakan dengan strategi yang kita pakai. Jadi kita mengenal beberapa strategi yang digunakan oleh guru. Ya, ada fenomenanya guru mengajar seperti ini. Nah, ada pada observasi di sekolah A misalnya, di kelas misalnya yang diajarkan oleh Ibu A, tidak usah sebutkan, beliau mengajar begini-begini, harus kita apakan? Ya, kita ceritakan, kita deskripsikan. Nah, Ibu kita amati pula guru yang lain, dia mengajar reading, ya caranya mengajar begini, kita ceritakan langkah-langkahnya. Ya, jadi latar belakang itu harus ada data, itu yang harus diketahui. Jadi kalau latar belakang tidak punya data, latar belakang tidak sah. Jadi ada data. Oke? Jadi ada data tentang kemampuan siswa yang kurang, ada data strategi yang digunakan oleh guru. Nah, menurut kita, setelah kita berikan contoh strategi yang digunakan oleh guru, baru kita simpulkan di penutup background itu. Nah, menurut berdasarkan data, ya fenomena yang ada, penulis atau peneliti, ya, tertarik untuk meneliti faktor atau strategi yang bisa meningkatkan kemampuan reading. Kan ada beberapa contoh strategi guru, itu ada beberapa. Maka berdasarkan kemampuan data tentang siswa, kemampuan readingnya, maka peneliti ya tertarik untuk mengkaji strategi atau strategi yang bisa meningkatkan kemampuan reading siswa.
Jadi baru strategi baru kita sebutkan di background, jangan judul, jangan topik kita, baru strategi. Ya, namanya itu thesis statement. Ya, thesis statement itu berisi pendapat kita tentang satu ya subjek. Ya, subjeknya apa? Strategi mengajar. Menurut kita, strategi mengajar ini mempengaruhi kemampuan reading siswa. Sampai di sana dipahami? Itu isi latar ya. Jadi latar belakang itu tidak ada judul. Judul kita tidak ada. Topik kita belum ada kita sebutkan. Baru kita mengatakan strategi yang mempengaruhi kemampuan reading siswa. Jadi ada data kemampuan reading, kemudian ada data guru mengajar. Nah, menurut kita, kenapa kemampuan readingnya seperti ini? Menurut kita, ini ada pengaruh dari strategi mengajar guru. Ya, sehingga kita tertarik untuk mengkaji strategi mengajar reading. Sampai di sana paham? Kita baru 12 orang ini. Ya, gimana nih? Yang Umi berikan YouTube, enggak berapa yang menonton. Kita adakan kuliah, enggak berapa yang masuk. Bagaimana Nanda bisa mampu untuk meneliti nanti, yang menyelesaikan tugas akhir? Motivasi betul yang kurang. Kalau Umi lihat ada yang ada yang protes. Oh, dia kalau misalnya di YouTube, ya dia tidak punya kuota katanya. Nah, ternyata kita adakan Zoom, juga 12 orang yang masuk. Berarti motivasi belajarnya yang kurang. Oke, yang untuk apa? Untuk introduction ini udah bisa dipahami ya isinya, berarti di akhir di penutup itu harus ada ya pernyataan peneliti bahwa dia ingin mengkaji topik ini, topiknya masih besar. Strategi ya, strategi yang ya jadi peneliti tertarik untuk mengkaji strategi yang mempengaruhi ya kemampuan reading siswa. Sudah sampai di sana, sudah bisa dipahami? Bisa ya? Berarti bukan judul ya, bukan judul, masih topik umum. Nah, topik umum. Nah, baru kita masuk ke identifikasi masalah. Ya. Di identifikasi masalah, kan kita sudah mengidentifikasi bagaimana cara guru mengajar. Nah, dari cara data yang pertama itu teknik yang dipakai guru apa? Dari apa? Dari cara guru mengajar yang kedua apa tekniknya? Nah, sehingga mestinya dari apa yang dipakai oleh guru, ya misalnya dari cara yang pertama, kira-kira apa nama, bukan teknik ya, strategi. Apa nama strateginya? Strateginya ya strategi A. Yang cara yang kedua strategi B. Yang ketiga strategi C. Nah, jadi kalau misalnya fenomena itu tidak ada strategi yang jelas yang diberikan oleh guru, bagaimana alasannya menggunakan strategi yang kita tawarkan? Mestinya kita menawarkan strategi, guru sudah menggunakan strategi ini, tapi belum benar, belum sempurna. Makanya itu yang menjadi alasan kita mengajar pakai strategi itu. Jadi tidak asal-asal aja, dipikir-pikir aja. Bukan, tapi berdasarkan observasi kita terhadap cara guru mengajar, ya, terhadap strategi yang dipakai oleh guru, dan berdasarkan misalnya ada 3 strategi yang digunakan oleh guru. Maka berdasarkan strategi yang digunakan oleh guru ini, kita tawarkan strateginya. Mungkin saja dia menggunakan strategi yang belum lengkap, sehingga kita ingin mengkaji strategi itu secara utuh. Jadi harus, kalau tidak ada fenomenanya, ya tidak bisa kita mengkajinya. Jadi harus dikaitkan di bab tahun itu. Keluar masuk kayaknya ya. Tinggal 13 pula, tinggal 12 orang.
Jadi strategi ini yang penting kita pahami. Nah, setelah itu kan berdasarkan fenomena, mungkin yang ketemu strategi yang dipakai oleh guru dua macam. Kita baca buku tentang strategi mengajar reading. Jadi harus baca buku. Menurut ahli ini ada berapa strategi yang digunakan untuk mengajar reading. Nah, itu kita identifikasi itu. Dan setelah berdasarkan fenomena kita menemukan hanya dua strategi yang digunakan oleh guru. Nah, yaitu strategi ini kita jelaskan. Nah, kemudian penulis membaca buku tentang strategi mengajar reading dan di sana penulis menemukan ada sekian strategi mengajar reading, yaitu ini baru dibuat nama ya ahlinya di mana didapat. Nah, sudah selesai mengidentifikasi itu. Misalnya menurut ahli ada 5 strategi. Ya, 5 strategi. Terangkan diidentifikasi. Strategi A maksudnya apa? Strategi B maksudnya apa? Terangkan. Jelaskan perbedaan masing-masing strategi itu. Strategi mengajar itu ada 5 misalnya. Jelaskan yang strategi ini caranya begini-begini. Yang kedua ini menurut ahli itu diidentifikasi. Jadi antara background dengan identifikasi berkaitan. Di background sudah kita katakan kita mau mengkaji tentang strategi yang mempengaruhi kemampuan reading. Sudah kita tutup itu. Di identifikasi apa saja strategi mengajar reading. Kita cari. Apa hubungan antara background dengan identifikasi? Bagaimana? Nampak hubungannya? Antara background dengan identifikasi. Kalau mau berbicara buka apanya ya, buka mikrofonnya. Nampak hubungannya, Nanda? Silakan jawab, respon apa Umi kalau Umi bertanya. Halo. Bisa dipahami? Bisa, Umi. Jadi antara apa ya? Antara penutup background dengan identifikasi itu berkaitan. Jadi di background itu seperti kita nulis sebuah essay ya. Essay itu kan pada penutupnya kan ada thesis statement kita ulang ya. Nah, jadi background itu seperti nulis essay. Thesis statement, subjek, bukan bukan yang sudah sudah dilimit, tapi masih berupa pernyataan kita, pendapat kita tentang subjek yang kita bahas. Apa yang subjek yang kita bahas? Strategi mengajar reading. Nah, itu. Jadi sehingga kita kita ingin mengkaji ya strategi mengajar reading yang bisa meningkatkan kemampuan reading. Masih umum ya strategi? Masih, di background tuh masih umum. Baru diidentifikasi, kita cari teori apa saja strateginya. Di Laras nggak boleh mengatakan dari background itu sudah disebutkan nama strateginya. Belum. Strateginya mulai disebutkan diidentifikasi. Baru kita sebutkan nama strateginya. Dan kita definisikan macam-macam strategi. Berarti ada beberapa strategi yang kita identifikasi. Jadi kita buka dulu. Ada beberapa strategi yang dapat mempengaruhi kemampuan reading siswa. Nah, berdasarkan fenomena ditemukan ada 2 strategi misalnya, yaitu ini. Nah, namun setelah membaca teori atau pendapat ahli, ditemukan ada beberapa strategi atau 5 strategi mengajar reading, yaitu A, B, C, D, E. Kita sebutkan. Kita terangkan apa itu strategi A, apa itu strategi B, apa itu strategi C. Kita terangkan semuanya. Di identification.
Nah, setelah itu kan kita masuk ke limitation. Yang kita identifikasi ada 5 strategi. Tapi kita tidak akan memakai kelima-limanya, tidak akan meneliti kelima-limanya. Yang akan kita teliti satu saja. Apa nama strateginya? Paham, Nanda? Apa nama strateginya? Dan ini eksperimen ini ya. Kalau ini yang dipilih berarti eksperimen. Nah, jadi kalau kita pilih satu apa strategi yang dipilih Laras tadi, ya types-nya atau apa tadi itu? Ini kurang jelas apa yang disebutkan oleh Laras tadi, apa nama strateginya. Nah, strategi yang dipilih apa? Nah, apa nama strateginya Laras? Strategi type meet yang TIVES itu loh, Mi. THIEVES. T-H-E Iya. I. Ya, VES. Berarti itu kependekan ya. Apa, Umi? Kependekan itu. Nama. Iya. Ya. Berarti kalau Laras memakai strategi yang merupakan kependekan, berarti ada strategi yang lain yang juga merupakan kependekan yang diapakan. Ya, jadi tidak boleh satu itu saja strateginya yang diidentifikasi. Ada beberapa strategi. Nah, kenapa itu yang dipilih? Ada apa di latar belakang yang menyebabkan menurut Laras itu strategi yang bagus? Dia apa strategi yang kita pilih bukan karena itu belum diteliti saja, tapi memang yakin kita strategi ini akan meningkatkan kemampuan reading. Nah, berarti ada latar belakangnya. Apanya yang kelebihan dari strategi ini? Ya, bisa dipahami? Apa kelebihan dari strategi ini? Gambarkan di latar belakang sehingga dari ciri-cirinya itu, dari ciri-ciri ciri-ciri yang ada bahwa kalau ini misalnya akan merangsang kognitif anak misalnya. Karena dalam pemahaman kan itu perlu kognitif. Ini keluar masuk ya. Udah tinggal 12 lagi, 13 dengan Umi. Jadi setelah dipilih, nah dipilih strategi yang sudah direncanakan, ya fix ya. Nah, dari pemilihan itu apa alasannya? Harus diberikan alasan. Kenapa strategi itu dipilih? Kenapa? Dia ada banyak strategi. Kenapa jatuh pilihan pada strategi ini? Harus ada alasannya. Itu pada limitation. Jadi setelah identification kita limit. Nah, baru kita berikan alasan. Saya peneliti pada penelitian ini peneliti akan mengkaji strategi ini saja. Alasannya apa? Sebutkan. Nah, tadi kita sudah gambarkan. Ya, kalau itu misalnya di mana kita mau penelitian? Sebutkan pula di limit itu. Penelitian ini akan dilakukan ya, misalnya di sekolah apa, ya kelas berapa, itu disebutkan pada limit itu. Jadi kita limit topiknya, kita limit informannya, ya sekolahnya, ya kita limit semua, termasuk waktunya, misalnya pada tahun sekian, kita limit waktunya. Jadi sudah dilimit semua, hilang video semua, atau memang sengaja tidak hidup video? Hilang video atau memang sengaja tidak hidup video? Agak susah hidup video atau memang apa?
Karena kalau tidak nampak orangnya, kalau Umi mungkin orangnya visual. Umi kalau berbicara itu nampak orangnya. Jadi kalau orang visual dia merasa tidak berbicara dengan orang kalau nggak ada orangnya gitu. Oke, ini tambah. Aku Ya. lagi. Ini kurang-kurang juga, tinggal 11 lagi. Jadi setelah itu baru kita masuk ya setelah di limit baru kita rumuskan formulation of the problem. Dan perumusan masalah penelitian, syarat perumusan masalah penelitian adalah dengan menyusun kalimat menjadi kalimat tanya. Nah, misalnya kita mau mencari is the strategy misalnya efektif. Apa nama strateginya? Is the strategy effective in developing students reading skill. Studentsnya disebutkan. Kalau kita sudah pakai the students reading skill, berarti studentsnya sudah disebutkan sebelumnya pada saat limit ya, pada saat limitation of the problem. Kan sudah kita sebutkan siapa siswanya, di mana sekolahnya, siswanya, siswa kelas berapa, angkatan tahun berapa, kita sebutkan. Jadi ketika kita menyebutkan the, itu kan definite itu, sudah jelas orangnya. Jadi kita apa? Is the strategy, sebutkan nama strateginya, effective in teaching reading comprehension misalnya. Ya, atau in developing the students reading comprehension. Tapi ingat itu eksperimen. Eksperimen banyak tantangannya. Jika salah mengajarkannya, maka data akan salah. Kalau salah data, ya berarti ulang lagi penelitian. Itu resikonya. Tidak bisa, ya kalau tidak diulang penelitiannya jadi gagal. Jadi eksperimen ini hati-hati. Kalau tidak pandai mengajar, jangan ambil eksperimen. Tidak yakin pandai mengajar, ya karena cara mengajar kita berarti sudah lebih baik dari guru ngajar. Kalau kita eksperimen kan, kita kan menganggap cara guru mengajar itu belum benar. Kita mau mengajar lebih baik dari guru itu, sehingga kita eksperimenkan. Nah, mestinya kita sudah pandai ngajar. Jadi kalau tidak pandai ngajar, jangan eksperimen. Ya, kita mengkritik guru itu mengajar ya begini-begini, sehingga kemampuan anak kita memblame itu ya semacam berasumsi bahwa kemampuan anak ini karena strategi yang digunakan guru belum pas. Berarti kan kita menawarkan ada strategi yang bagus. Nah, dan kita mau melihatkan strategi kita itu sehingga ini akan kita berikan kepada guru. Begini ngajarnya, Bu. Itulah intinya. Nah, makanya Umi sangat-sangat tidak menganjurkan eksperimen. Kenapa? Karena kemampuan Nanda itu pasti di bawah guru. Apalagi kita ngajarkan bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya masih berlepotan. Gimana tuh mau lakukan eksperimen? Ya. Yang masuk baru? Ini keluar masuk kayaknya. Sebentar 13, sebentar 14, sebentar 11. Ya, keluar masuk ya. Sampai di sini, sampai di formulation of the problem bisa dipahami, Nanda? Bisa, Mi. Nah, nanti kita lanjutkan ya, di formulation. Setelah formulation apa lagi? Setelah formulation apa lagi? Purpose of the study, Miss. Setelah formulation, hypothesis dulu. Karena penelitian kita, ya, penelitian
Itu siapa tuh yang nyanyi? Siapa nih yang hidup baru apa nih? Siapa namanya nih? Oh ya, Al-Zahabi. Ya, Bariki Al-Zahabi. Ini siapa namanya nih? Nama Bariki nih nama. Baik ya. Jadi setelah formulation of the problem, kan pertanyaan itu formulation of the problem. Jawab pertanyaan itu. Jawaban sementara disebut dengan hypothesis. Oke, jadi bukan purpose ya. Kalau research question baru purpose. Itu untuk penelitian kualitatif nanti. Tapi kalau di formulation of the problem, jawabannya di hypothesis. Jadi hipotesis, dan ingat ya, apa hipotesis kita? Kita sebelum punya hipotesis kita harus sudah membaca, ya, membaca teori-teori yang berkaitan dengan strategi itu. Memang strategi, kalau kita menggunakan strategi yang kita apakan itu, yang kita teliti itu, memang banyak teori yang mengatakan bahwa kalau dilakukan teknik ini atau langkah-langkah ini, maka apa yang berubah pada anak? Ya, apa yang berubah pada anak? Sehingga kita mempunyai jawaban sementara sebelum kita penelitian, kita sudah punya ya keyakinan, ya apa semacam keyakinan sementara ya, sudah punya asumsi bahwa strategi ini akan meningkatkan kemampuan siswa. Ya. Jadi dasar hipotesis itu walaupun itu di bab 1, tetap sebelum kita memiliki hipotesis ini kita sudah membaca ya banyak teori yang meyakinkan kita bahwa strategi ini bisa merubah ya sesuatu hal, mungkin konsentrasi kah, berpengaruh kepada konsentrasi atau berpengaruh kepada apa ya yang berkaitan dengan reading comprehension itu kan butuh konsentrasi itu, atau berpengaruh kepada kemampuan analisis ya. Ada teori yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan A itu akan menjadi begini, sehingga kita punya dasar merumuskan hipotesis. Nah, kalau Umi dulu waktu S1 ya, penelitian Umi causal komparatif, bukan eksperimen ya. Jadi kalau causal komparatif itu kita yang satu variabel yang kita miliki, variabel atribut. Nah, ini materi-materi Umi yang sebelumnya kalau tidak paham, payah mendengarkan apa yang Umi sebutkan. Karena materi Umi di YouTube itu memang setahap demi setahap Umi terangkan itu. Harus kenal dengan variabel. Jadi misalnya kalau di Umi variabel yang satu ya, variabelnya dia variabel untuk atribut dan variabelnya merupakan dia variabel terikat gitu. Variabel bebas. Dia yang menyebabkan, dia yang mempengaruhi. Tapi dia pula yang membedakan ya, membedakan kemampuan anak. Nah, variabel yang pertama, Umi punya dua variabel. Variabel yang pertama, Umi motivasi. Nah, ini yang merupakan variabel atribut yang membedakan kelompok. Ya, yang satu motivasi tinggi, yang satu motivasi rendah. Dan variabel ini nanti, variabel ini yang mempengaruhi, yang mengubah variabel terikat. Apa variabel terikatnya? Hasil belajar bahasa Inggris. Karena di SMA yang ada pelajarannya bahasa Inggris. Maka Umi tidak memakai kemampuan reading karena di SMA itu tidak ada reading, yang ada itu adalah bahasa Inggris. Nah makanya tes Umi itu semua ya, semua pelajaran yang dipelajari oleh sekolah. Ya. Jadi kalau dia reading, jadi tesnya semuanya tes, ada tes reading, ada tes structure, ada tes ya, kalau ada speaking, ada tes speaking. Jadi mengajar sesuai dengan kurikulum. Nah, jadi Umi melihat
tes dulu motivasinya, diberikan angket, ya, diberikan angket, kemudian setelah diberikan angket motivasi ini, Umi kelompokkan anak itu, ya, informan itu ya, di kelompok atau responden dikelompokkan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama kelompok siswa yang motivasinya tinggi, yang satu lagi kelompok siswa yang motivasinya rendah. Nah, dibagi 2. Jadi kelompok siswa yang motivasi tinggi, kelompok motivasi rendah, kedua kelompok ini Umi berikan tes bahasa Inggris. Nah, setelah itu, baru setelah diberikan tes, diskor. Nah, ada skor kelas yang motivasi tinggi berapa nilai rata-ratanya. Skor kelas yang motivasi rendah berapa rata-ratanya, baru dimasukkan ke rumus statistik. Itu penelitiannya causal komparatif. Datanya kita tidak melakukan eksperimen karena motivasi sudah ada. Nah, jadi tidak ada melakukan eksperimen. Kalau eksperimen seperti strategi, tidak bisa lakukan itu. Malah banyak rumus yang akan dilakukan. Sebelum kita melakukan eksperimen, harus diuji dulu homogenitinya. Rumus. Tes dulu. Tes semua kelas, mana yang homogen 2 kelas yang untuk eksperimen. Uji dulu homogenitinya. Baru kita berikan eksperimen. Ya, pretest dulu. Berikan pretest. Berapa hasilnya? Baru kita berikan mengajar kita 8 kali pertemuan. Setelah mengajar 8 kali pertemuan, baru diadakan post-test. Bandingkan. Nah, banyak kerjanya dalam experimental research. Nah, sekarang terserah Nanda mau milih eksperimen, mau milih causal komparatif, itu tergantung ya maunya apa dan bagaimana kemampuannya. Jangan asal penelitian, karena kalau ketemu dengan ya dosen-dosen yang paham dengan eksperimen, Nanda akan hasilnya nanti akan menjadi masalah. Kalau yang tidak ngerti eksperimen dia terima aja. Tapi kalau Nanda sudah paham ujian dengan orang eksperimen, nah itu kalau orang kualitatif misalnya dia tidak peduli dengan bagaimana Nanda itu mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah betul-betul mengikuti langkah-langkah eksperimen, misalnya Nanda bermasalah dalam membuat instrumen, nah semuanya ulang lagi dari membuat instrumen. Berikan lagi treatment, mengajar lagi, adakan pretest lagi, adakan post-test lagi. Semuanya ulang lagi. Kalau itu gagal, itu di eksperimen. Makanya kalau untuk kuantitatif, ya Umi sarankan tidak eksperimen. Kecuali Nanda sudah ngajar nanti tidak apa-apa. Atau yang sudah pandai mengajar tidak apa-apa. Yakin pandai ngajar, ya enggak apa-apa. Ya kalau bermasalah ngajar, kadang dalam ujian itu diminta videonya. Coba lihat videonya Nanda ngajar gitu. Nah, kalau bermasalah ngajar udah kena itu. Itu kalau eksperimen ya. Jadi hati-hati kalau memilih eksperimen topiknya. Nah, kita tadi sudah sampai ke hipotesis ya. Nah, setelah hipotesis baru kita masuk kepada purpose. Nah, di purpose itulah apa yang mau kita capai. Jadi purpose ini bukan purpose dari kita melakukan penelitian satu-satu. Tujuan saya adalah melakukan penelitian adalah untuk menemukan misalnya ini untuk melihat peningkatan kemampuan anak, bukan itu. Tapi tujuannya adalah yang pertama apa yang dicapai. Nah, itu tujuan. Berarti kalau mau melihat pengaruh dari satu strategi terhadap hasil belajar anak, berarti tujuan yang pertama ada ya kita mau mengetahui pengaruh dari strategi, berarti kan melakukan menemukan ya atau melakukan treatment terhadap subjek penelitian kita. Ya.
melakukan treatment terhadap ya siswa siapa yang menjadi apa ya menjadi subjek dari penelitian kita itu. Nah, melakukan treatment dulu, ya itu yang mau diapakan, yang merupakan tujuan dari penelitian kita. Kemudian apalagi yang menjadi purpose kita? Kalau kita sudah apa? Kalau misalnya kita pakai pretest post-test design, berarti menemukan skor pretest dulu. Setelah temukan skor pretest, kita memberikan mengajar atau ya mengajar reading dengan menggunakan strategi ini. Yang ketiga, berarti yang menjadi tujuan kita mendapatkan skor atau menemukan skor siswa pada post-test. Berikutnya, membandingkan skor pretest dengan post-test untuk melihat perbedaan ya skornya. Nah, itulah apanya yang merupakan tujuan. Jadi tujuan itu sebenarnya berkaitan dengan langkah-langkah. Minimal tujuannya adalah menemukan skor pada pretest, menemukan skor pada post-test, membandingkan skor. Nah, itu minimal yang harus dikerjakan. Ya, yang merupakan tujuan dari penelitian. Nah, baru lanjut kepada significance dan operational definition ya atau definition of key terms. Nah, ini yang perlu juga Umi tekankan antara definisi ya definition of key terms dengan operational definition itu jauh beda. Definition of key terms dengan definition pada bab 2 itu jauh beda. Kalau definition of key terms ya, itu definisi sesuai dengan kerja penelitian kita. Jadi bukan berdasarkan ahli. Misalnya di penelitian kita kan ada definisi misalnya strategi ya, nama strateginya disebutkan nama strateginya. Apa definisi dari strateginya? Berarti bukan definisi sama dengan bab 2. Ya, tetapi yang kita sebutkan adalah ya misalnya strategi ini adalah treatment yang diberikan kepada siswa atau sampel kita sebutkan treatment yang kita berikan kepada sampel selama penelitian. Itu dia definisinya. Itu yang dimaksud dengan strategi itu. Nah, kemudian apa maksudnya kemampuan reading siswa? Nah, jangan dipakai teori menurut ahli. Yang dimaksud kemampuan reading siswa adalah skor yang bisa dicapai oleh siswa pada saat penelitian. Itu dia. Nah, itu dia definisinya. Jadi bukan definisi bab 2, beda dia definisi di definition of key terms dengan definition pada chapter 2. Ada pertanyaan? Karena kita akan membahas yang chapter 2 sekarang. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Jelas semua? Dijawab ya, respon apa Umi? Boleh, responnya pakai chat boleh, atau responnya langsung, kan bisa di chat. Supaya Umi bisa tahu bagaimana keadaan Ananda dalam memahami ini. Silakan di chat. Halo. Ada yang apa nih? Ada mendengarkan Umi? Nah ya, yang lain ada? Karena nih wajahnya enggak nampak gitu, mungkin karena jaringan. Ada.
Oh, ada. Ada, Mi. Karena kalau kita daring ini agak apa ya? Ya mungkin kita bisa dengan chat ini ya, bisa terlihat bahwa kita sebenarnya ada komunikasi jalan ya. Bisa kita lanjutkan ke chapter 2. Nah, chapter 2 apa bedanya teori pada chapter 2 dengan chapter 1? Nah, itu yang harus dipahami betul. Ada ya mahasiswa yang menulis teori pada chapter 1 atau pendapat-pendapat ahli pada chapter 1 itu yang dia buat pada chapter 2. Tidak. Yang pada chapter 1 itu teori yang melatar belakangi. Sebelumnya muncul masalah ada teori. Ya, sehingga dari membaca teori itu muncul ide kita untuk membahas tentang ini. Nah, berarti munculnya sebelum ide kita, sebelum masalah yang kita muncul. Jadi belum muncul masalah kita, ada kita membaca. Dari bacaan itu muncul ide ini. Itu yang di bab 1. Ya, jadi jangan nanti yang dibahas di bab 1 adalah penjelasan dari judul yang kita bahas. Tidak. Yang di bab 1 itu sebelum muncul topik kita, apa yang menyebabkan kok topik ini mau dikaji, berarti kita ada membaca sesuatu atau ada melihat sesuatu, melihat fenomena. Nah, maka muncullah ide kita untuk mengkaji penelitian kita ini. Itu di bab 1. Nah, pada bab 2 itu adalah mereview. Ya, kita mereview kan review of related literature. Berarti review literatur yang berkaitan dengan atau yang menjelaskan variabel kita. Nah, berarti kan di judul kita itu ada 2 variabel, misalnya penelitian kuantitatif. Nah, apa itu variabel yang pertama? Berarti kita harus bisa menjawab. Nah, kalau dalam ilmu filosofi filsafat, menjawab apa tentang variabel itu. Jadi menjelaskan apa itu variabel yang kita kaji. Misalnya strategi A misalnya. Kita mau memakai misalnya jigsaw misalnya. Jigsaw kalau kita misalnya memakai misalnya metode ngajar jigsaw. Apa itu jigsaw? Itu dijelaskan di bab 2. Jadi di bab 2 itu menjelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa. Itu yang dijelaskan tentang variabel kita. Kalau variabel kita 2, berarti satu variabel minimal, ya satu variabel, ya kita menjelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa nilainya. Misalnya apa, ya kalau dalam ilmu filsafat ontologi, apa yang dimaksud dengan strategi itu harus jelas. Kalau apa itu menjelaskan apa definisinya, apa karakteristiknya, itu jelas. Sehingga bentuknya jelas, ya strategi itu terbayang bagi kita seperti apa, masuk ke dalam otak kita. Oh, jadi kalau begini ini nama strateginya. Nah, itu yang kita jelaskan di bab 2. Ya, jadi mungkin definisinya, karakteristiknya. Kemudian apa? Kemudian setelah terjawab apa? Kemudian bagaimana? Bagaimana keadaannya? Kalau misalnya apa ya? Kalau strategi berarti bagaimana pelaksanaannya? Tentu kalau bagaimana pelaksanaan strategi itu. Kalau bukan strategi yang menjadi apa? Misalnya motivasi yang mau kita jelaskan. Berarti bagaimana keadaan motivasi itu? Berarti ada bagaimana itu bagaimana bentuk motivasi? Berarti ada motivasi yang dari kita menerangkan bagaimana bentuknya, tentu kita harus menemukan seperti apa indikator-indikatornya, ciri-cirinya seperti apa. Bagaimana kita bisa mengetahui misalnya orang itu punya motivasi atau tidak. Bagaimana kita mengetahuinya? Carilah teorinya. Sehingga nanti kalau kita tahu bagaimana mengetahui ciri orang itu termotivasi atau tidak,
kita bisa membuat instrumen nanti untuk mengukur motivasi. Dan bagaimana mengukur motivasi? Sehingga kita bisa membuat instrumen atau angket tentang motivasi. Nah, kemudian apa manfaatnya motivasi? Ya. Jadi bisa kita menjelaskan bagaimana ya kita bisa mengetahui motivasi seseorang, bagaimana ya perilaku orang yang punya motivasi, itu bisa dijelaskan itu. Nah, kemudian untuk apa? Untuk apa ya motivasi itu? Nah, berarti Bapak manfaat motivasi dalam kehidupan misalnya. Carilah apa manfaat motivasi dalam kehidupan. Kalau belajar, apa manfaat motivasi dalam belajar? Membuat apa dia? Apa kerjanya ya, pengapanya motivasi itu dalam belajar. Nah, itu sudah satu variabel kita jelaskan. Nah, ketika kita variabel yang apa? Itu variabel bebas ya. Variabel terikatnya misalnya kemampuan reading misalnya. Nah, berarti harus diterangkan pula apa itu yang disebut dengan kemampuan reading. Tentu untuk bisa kemampuan reading harus tahu kita dulu apa itu reading. Nah, bagaimana kita apa itu kemampuan reading? Bagaimana kita mengetahui kemampuan reading? Nah, untuk apa manfaatnya kita mampu reading? Jelaskan ya, jelaskan ini pada bab 2. Nah, jadi penelitian di bab 2 itu sebenarnya menjelaskan variabel kita. Ya, menjelaskan apa yang variabel yang terdapat pada formulation of the problem. Nah, sekarang Umi mau melihatkan bagaimana caranya kita menulis ya, kan kalau ada yang menonton ya video yang Umi suruh menonton ya, ada beberapa video yang pelajari ini video ini ya, mungkin bisa nyambung sekarang. Tapi kalau yang enggak mungkin masih bingung-bingung. Sebelumnya ada menonton cara misalnya di dalam background membuat kata-kata kuncinya, kalimat apa ya? Kalimat yang harus kita menjadi main ya, menjadi main idenya. Ada. Misalnya dalam satu paragraf itu apa yang menjadi main idenya? Kemudian dari main idea itu develop menjadi topik sentence. Yang itu ada ditonton? Ada. Jadi begitu juga di dalam di dalam bab 2 ini kita harus membuat draft dulu. Jadi jangan tulis langsung. Ya, misalnya sudah kita buat ada beberapa subtopik untuk bab 2. Nah, subtopik ini kita buat main idea untuk main idea dari paragraf yang ada di dalam satu subtopik. Misalnya dalam satu subtopik ini terdiri dari 5 paragraf atau 10 paragraf. Paragraf yang pertama apa yang mau dibahas dulu? Paragraf yang kedua apa yang dibahas dulu? Paragraf yang ketiga apa yang dibahas? Harus seperti itu. Jadi buat outline-nya dulu. Kalau belum biasa, harus buat outline. Karena kalau membuat outline itu berarti antara paragraf pertama sampai terakhir itu dia akan berkaitan. Kalau enggak, bahasa ibu, ya sorry, Umi sudah mengajar kepala sekolah bahasa ibu pulang ini. Kalau tidak, bahasa kita dari paragraf pertama dengan paragraf berikutnya itu bisa diulang-ulang atau berbelit-belit bahasanya. Tapi kalau kita sudah buat rambu-rambunya, ya artinya sudah ada panduannya ya. Paragraf pertama saya berbicara tentang A, paragraf yang kedua B, paragraf yang ketiga C. Itu yang kita apakan dulu. Sehingga antara paragraf yang pertama itu sampai paragraf terakhir itu berhubungan. Ya, terkait dia. Dan dia tidak ada yang melompat-lompat. Tidak ada paragraf yang jumping. Nah, kalau seperti ini, ya tinggal kita kalau sudah kita buat main idenya, kita apakan saja, kita develop menjadi sentence dia.
Jadi topik sentence. Nah, setelah itu, setelah ada topik sentence, misalnya mulai dalam menulis itu mungkin ya Nanda dalam writing yakin sudah belajar. Ada cara menulis itu yang kita kalau dalam satu subtopik ya, kita bisa dengan strategi kita deduktif atau induktif. Pernah dengar? Didaktif and induktif. Tahu apa itu didaktif? Didaktif apa? Apa itu didaktif? Kalau didaktif berarti mulai dengan pernyataan kita dulu, kemudian pernyataan kita ini didukung oleh data. Oh, berarti ada pernyataan kita didukung oleh teori yang kita ambil dari sumber. Ada pernyataan kita dulu. Kemudian pernyataan kita cari apanya? Supporting ideas-nya dari pendapat ahli. Jadi apanya? Main idea-nya pernyataan kita, kemudian didukung oleh pendapat ahli. Itu berarti didaktif. Tapi kalau induktif berarti kita cari dulu menurut ahli ini begini, menurut ahli ini begini, menurut ahli ini. Nah, jadi pendapat orang dulu baru kita simpulkan. Berarti induktif. Jadi caranya boleh ya seperti itu. Mana yang mau dipakai atau gabungan. Ada ide kita, kemudian kita dukung dengan apa? Pendapat ahli, kemudian kita simpulkan lagi. Nah, bisa juga. Jadi ada beberapa cara ya dalam mendevelop, karena hari ini kita mendevelop ya chapter 2. Bagaimana mendevelopnya itu? Jadi bagaimana mendevelop mulai dari main idea, kemudian topik sentence, supporting ya ideas, kemudian kita bisa supporting details. Kalau misalnya ide kita itu tentang ya 3 indikator, kemudian 3 indikator ini kita jelaskan, nah maka ada kalimat penjelasannya, ya ada kalimat penjelas, ada paragraf yang menjelaskan. Jadi ada supporting details, ada supporting ideas. Detail ide kita itu ya kita misalnya ada 3 strategi, 3 ciri-ciri. Ya, ciri-ciri yang pertama adalah ini, ciri-ciri yang kedua adalah ini, ciri-ciri yang ketiga adalah ini. Masing-masing akan dijelaskan. Jelaskan pada paragraf berikutnya, ciri-ciri yang pertama itu seperti apa, uraikan. Jadi, kalau Nanda paham dengan essay writing, maka akan mudah menulis ini. Tapi kalau writingnya bermasalah, memang bermasalah pula dalam menulis. Karena sebenarnya di academic writing ini adalah lanjutan dari menulis essay, ya kan? Sebelumnya sudah belajar kan? Writing essay writing? Sudah belajar tentang essay writing? Sudah kan? Yes. Sudah. Ya, jadi dalam ini academic writing ini sebenarnya lanjutan dari essay. Essay itu gimana? Ada pernyataan kita dulu, thesis statement ya. Kemudian didukung oleh pendapat ahli. Kalau kita nih naratifnya, argumentatif essay. Jadi ini ya, kalau untuk academic writing ya argumentatif, bukan yang naratif. Naratif, deskriptif nanti kalau di dalam penelitian di bab 4. Tapi kalau yang ini lebih banyak ke argumentatif kalau bab 2. Jadi misalnya kita mengatakan ada ide kita tentang sesuatu tentang satu subjek, kemudian kita sampaikan, kita bentuk dalam satu kalimat, kemudian ide kita ini kita berikan contohnya ini, kita kembangkan. Pengembangan paragraf ada dengan contoh, ada dengan comparison and contrast. Nah, itu paragraf
pengembangan paragraf itu dipelajari pada writing 1. Ya, pengembangan paragraf writing 1. Writing 1 pengembangan paragraf, writing 2 essay, ini yang 3 ya. Academic writing. Nah, jadi academic writing ini tidak lepas dari writing sebelumnya, melanjutkan dari writing sebelumnya. Nah, namun di academic writing tambah lagi karena dia argumentatif, tambah lagi kemampuan research-nya. Tapi yang kita lihat kalau academic writing kan kemampuan Nanda mendevelop sentence itu menjadi sebuah paragraf, dari paragraf menjadi sebuah subtopik. Kemudian dari subtopik yang ada, Nanda bisa menulis sebuah academic writing. Jadi gabungan dari essay sebenarnya di academic writing. Jadi kita fokus penilaian adalah pada kemampuan writing-nya. Kalau research pada metodologinya, itu yang membedakan. Paham ya? Yang membedakan antara research dengan academic writing, kalau di sini fokus kita bagaimana Nanda bisa mendevelop, ada main idea di bab 2 itu ya, dibuat dulu draftnya main idea, kemudian main idea itu didevelop menjadi topik sentence, dan didevelop menjadi paragraf, dan dari paragraf dikembangkan menjadi paragraf-paragraf berikutnya, sehingga dalam satu subtopik itu dia jelas apa yang dibahas. Nah itu, kalau membahas tentang apa definisi, sampai dapat definisi itu menurut Nanda. Nah itu yang dibahas di bab 2. Jadi berapa subtopiknya? Kalau ada 6 subtopiknya, maka 6 essay jadinya. Apa maksudnya? Karena satu subtopik itu sama dengan menulis sebuah essay. Nah, jadi salah jika misalnya satu subtopik yang dibuat di bab 2 itu, satu subtopik hanya terdiri dari satu paragraf. Itu salah betul. Jadi satu subtopik ada pengantarnya, ada bodinya, ada concluding paragrafnya. Kalau di dalam concluding paragraf itu bisa kita memberikan ya ide kita, ya tesis statement kita, karena dia argumentatif, berarti tesis statement kita. Di concluding paragraf itu kan bisa kita menyatakan apa tesis kita. Apa pendapat kita tentang yang pendapat ahli sebelumnya itu. Jadi mulai dari paragraf pembuka, kemudian paragraf bodinya, paragraf penutup. Di setiap sub topik pada chapter 2 itu. Bisa dipahami yang ini? Karena kita membahas tentang developing paragraf ini. Ya, kalau developing ya. Paragraf development ya, kan paragraf development. Chapter 2, development of chapter 2. Kita mendevelop chapter 2. Ada pertanyaan? Silakan bertanya dulu. Sambil menunggu yang akan bertanya, cara mengutip yang pakai Mendeley sudah Umi share, ada dipelajari? Karena ketika menulis mulai dari bab 1 itu, Umi ya sampai sekarang memang belum membaca tugas, karena saat ini sejak dari awal bulan, sejak dari perkuliahan ini mulai, itu kami Umi ada kegiatan diklat kepala sekolah yang pelatihannya kami di Jogja beberapa hari, itu 1 minggu di Jogja, dan setelah itu kami langsung melatih kepala sekolah. Jadi sampai akhir bulan ini ya pelaksanaannya. Makanya Umi sempatkan kadang malam itu membuat video supaya Nanda tetap belajar, karena sekarang
di masa pandemi ini video adalah salah satu, ya YouTube itu adalah salah satu yang sangat ampuh untuk belajar bagi mahasiswa. Nah itu, jadi kalau Nanda tidak belajar itu, ya tidak mempelajari, padahal kami sudah, ya dosen-dosen sudah berjuang untuk membuat video, nah kemudian Nanda tidak punya kemampuan, ya kalau dicari kesalahan, kami tidak salah lagi, kami sudah berusaha, tapi Nandanya yang tidak mau mempelajarinya. Jadi apa yang sudah Umi kirim itu, ya silakan buka Dr. Yelviza ya di YouTube. Nah, di sana akan nampak bagi Nanda itu semua materi yang berkaitan dengan perkuliahan kita, baik untuk penelitian atau untuk penulisannya, sudah ada di sana. Nah, jadi bisa mengikutinya sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini. Artinya setelah selesai kuliah ini, Nanda bisa menulis. Nah, proposal jadi. Kalau untuk writing kan memang sampai bab 2. Ya, academic writing. Tapi bab 3, kalau untuk research itu sampai bab 3. Dia berkaitan antara paper writing, academic writing dengan research. Cuma kalau di sini fokus kita, Umi akan memperhatikan cara Nanda menulis. Ya. Di samping ada isinya ya, isinya berarti pengetahuan research di sana. Di samping isinya, pandai enggak Nanda menuliskannya. Itu yang diperhatikan. Teknik menulisnya yang diperhatikan. Nah, tentang kalau yang Umi kirim yang tentang Mendeley itu, bagaimana cara mengutip ya, bagaimana kita mensitasi. Yang mensitasi itu sudah dibaca, dia ditonton. Cara sitasi menggunakan Mendeley dalam sitasi. Jadi Nanda misalnya nih, yang pertama sekali sumber yang sudah dimasukkan ke dalam Mendeley itu harus dibuat catatannya, harus dibaca dan dibuat catatannya. Sudah pandai cara membuat catatan? Sudah bisa membuat catatan dia Pak? Ini melihatkan caranya ya. Bisa deh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tak guna. Tisu bun. Tisu. Nampak Nanda? Halo? Nampak Mi? Ya? Nampak Umi. Nampak Mi? Kita lihat ini ya. Umi buka satu. Nah, bagaimana membuat catatan? Nah, klik ini. Klik ini. Nah, ini pentingnya diperhatikan. Misalnya jurnalnya. Ini sudah diterangkan ini di dalam video. Kalau tidak paham dengan keterangan ini, ya bisa berulang-ulang menonton video sampai bisa melaksanakannya. Ini harus lengkap ini. Jurnalnya, nama jurnalnya, judul jurnalnya, volumenya, isunya, halamannya, harus lengkap ini. Kalau tidak lengkap, harus dilengkapi. Lihat ini, di data ini. Ini agak susah diperbesar. Ini takut nanti kita perbesar justru keluar. Coba dulu. Bisa enggak? Bisa ya? Masih bisa? Bisa baca? Bisa Mi? Iya. This meta-analysis synthesizes research on the effectiveness of intelligent tutoring system for college students. Kita lihat di sini biasanya di abstrak ini banyak yang bisa kita ambil ini. Apa temuannya? Nah, ini. Major findings include, ini findingnya.
ETS had a moderate positive effect on college students' academic learning. Ini temuannya. Berarti ETS has a moderate positive effect on college students' academic learning. Ini kita ambil misalnya ya. Nah, ini kita klik kanan ya. Klik kanan di sini, letakkan kursor di sini, klik kanan. Add note. Nah, buatlah. Berarti ETS ya, has effect. Atau misalnya effect saja. Effect. Effect. ETS effects apa tadi? Effect human ETS had effect positive effect on college students academic learning. Ya. Effects students academic learning. Nah, ini kan bahasa dia. Mau diparaphrase dengan bahasa kita, kita buat apanya? Nah, berarti ETS ya is effective in increasing students academic competence misalnya. Kita apakan kita supaya enggak kalimat kita enggak sama. Kan itu sama itu. ETS ya, ETS itu huruf besar ya. Nah, is effective in increasing students academic ya, competence. Nah, kita keluar nih ya. Kita lepas nih, lepas. Nah, nampak ini. Jadi, masukkan ini, tulisan ini. Kalau dapat, ini masukkan ke dalam satu folder. Jadi, ini sudah ada catatannya. Ya, kalau misalnya Nanda punya yang berkaitan, yang masuk ke sini hanya tulisan yang terpakai saja, buang yang tidak terpakai, buang dulu. Atau masukkan ke dalam satu folder. Kalau Umi kan karena banyak menulis, maka banyak tulisannya, banyak jurnal-jurnalnya. Ini nampak ini? Ini nampak? Note ini. Yelviza's note in my library. Ada note. Apakah nampak nanti tulisan kita? Nah, masih tinggal dia. Sudah keluar kita sudah keluar dari sini misalnya, kita kembali nih. Nah, meta tadi ya. Meta analisis nih ya. Bisa kita buka. Nah, masih ada. Jadi kapanpun akan ketemu dengan catatan ini. Kalau dia masih ada tulisan ini di tempat ini. Kan kita sudah keluar ini, sudah ke tempat lain kita. Nah, kita buka ini. Masih ada catatan? Nampak catatannya? Nanda? Nampak? Halo. Nampak, Miss. Oke. Jadi ini kerja dulu, dibaca dulu, dibuat catatan, dia sudah ada di dalam mata kita. Nah, ketika kita mau menulis, nah kita tutup yang ini ya, yang tadi kita tutup. Nah, kita mau menulis misalnya. Catatannya sudah ada nih, ya catatan kita sudah ada. Kita sekarang mau nulis. Nah, mau nulis gimana caranya? Nah, kita mau nulis. Nah, kita nulis. Misalnya, tutoring system is very advantageous. Ya, very advantageous for students, ya,
especially in in guiding them, misalnya in guiding them for achieving their academic achievement as stated by an expert. Misalnya kita apakan ya, kita an expert. Siapa expertnya? Nah, langsung di sini ya. Langsung ambil. Kita kalau di dalam apa? Reference. Ambil reference ya. Ambil reference. Kemudian insert citation. Nah, ini apa karena ada yang terbuka yang lain menutup dia. Ya, karena ada yang terbuka yang lain. Kita tutup yang lainnya dulu. Ini salahnya kalau apa nih terbuka yang lain. Coba kita paksakan aja lah. Nah, reference. Nih, go to Mendeley. Cepat aja kita go to Mendeley. Nah, tadi ini ya. Meta tadi ya. Nah, kita klik ini. Kemudian kita klik ini. Nih, di side ini. Nah. Dah. As stated by. Lambat dia. Nah, nih. Nggak ada umi ketik, keluar dia. Misalnya, siapa orangnya, expertnya? Ini dia. Who and Cooper. Ya. Masukkan catatan tadi. Catatan kita tadi. Masukkan catatan kita tadi. Apa catatannya? Kita sudah tahu catatannya. Stated by who, misalnya, ya, apa saja langsung saja. ETS, is effective in increasing students' academic achievement. Teruslah apa yang maunya. Misalnya, for example, teruslah kalimat kita. For example, when students, apa? Terus develop kalimatnya. Mau pakai example kah? Atau mau ke comparison and contrast? Misalnya, for example, if a student, misalnya, if a student use ETS in learning, their academic achievement will be, misalnya apa, higher, misalnya, menjadi apa ya, academic achievement menjadi meningkat ya, tinggi dia. Nah, teruskan. Nah, jika ada lagi pendapat ahli yang lain, klik lagi. Kalau misalnya, halo, kalau ada lagi pendapat ahli yang lain, misalnya panjang kalimatnya, ada yang berbicara? Ada lagi pendapat ahli yang lain, misalnya yang kita apa? Kita rujuk, kita masuk lagi. Ya, kita masuk lagi. Nah, yang mana misalnya ahlinya? Misalnya learning together misalnya. Karena di dalam ETS misalnya ada learning together. Nah, keluar dia. Nah, for example, ini states that through ITS, students can work together. Sudah dua nih. Kalau ada lagi, kembangkanlah paragrafnya. Tapi tetap ada kaitannya dengan advantages, ya. Advantage of tutoring system. Oke.
Nah, kalau misalnya sudah selesai ini dikerjakan, sudah selesai kita dalam apa ngerjakan, bagaimana mau membuat apa bibliografinya, referensinya, mudah sekali Nanda. Nah, insert bibliografi ini, insert bibliografi. Nah, langsung dia keluar. Nampak Nanda? Nampak ini tidak ada miketik, tapi dia sudah benar. Tidak perlu berpikir-pikir kita. Ya, langsung saja. Nih, sudah 2 ya, 2 keluar. Kalau kita nambah sini bisa juga, misalnya nambah kita ada lagi ide kita ya. Ada pula yang kita kutip. Kita ulang lagi, misalnya referensinya. Nanti otomatis yang di bawah bertambah. Nah, misalnya kita go to Mendeley-nya, ya, effect of computer ini ya. Nah, kita kan nambah nih. Di bawah langsung pula menambah dia. Sudah jadi 3. Jadi Nanda tidak perlu mengetik apa ini. Yang penting sekarang Nanda mencari sumber yang bisa menjelaskan variabel dan bisa menulis paragraf. Kalau ini aman ini. Nah, kita maunya stylenya bukan apa ya. Kan style itu, ini kan style dari penulisan reference ya. Banyak macamnya. Bagaimana caranya kalau kita misalnya stylenya APA atau MLA. Nah, ini dia. Ini stylenya. Ini berarti stylenya APA nih. Beda style yang kita pakai misalnya. Kita memakai MLA. Ya, MLA berarti Mandarin Language Association ini ya. Kita pakai ini. Nah, nanti akan berubah. Perhatikan ini ya. Nanti kalau sudah MLA dia akan berubah sendiri tuh. Kita klik ini. Nah, berbeda dia. Ini kalau MLA. Nah, ada lagi misalnya kita tidak mau MLA. Kita mau yang tergantung kepada permintaan di mana kita mau nulis. Nah, ini IEEE ini. Nah, nanti pakai dia, pakai nomor dia. Ini namanya, ada pakai nomor. As stated by an expert, ya ATS, expert itu 1. For example, siapa? Nih, ini 2 saja. Nah, tidak ada namanya. Nah, di sini pakai nomor 1, nomor 2, pakai ini. Jadi ini saja yang kita tekan-tekan. Kita tidak payah-payah. Nah, mau merubahnya kemana-mana. Ada Vancouver misalnya. Nah, dia nanti satunya beda pula. Nah, begini dia. Ini kalau bisa ini ya, kalau menulis pakai ini betul-betul kita terbantu ini. Kita tidak susah-susah menulisnya. Ini sudah langsung dengan DOI-nya ya, langsung ditulisnya. Tapi syaratnya data yang tadi yang melihatkan tadi itu harus sudah benar, ya. Kalau ini yang salah, kalau data Mendeley ini yang salah ya, yang data yang ini ya. Kalau ini yang salah, tidak lengkap, nah maka tidak akan benar tulisannya yang kita buat tadi. Akan salah dia nih. Bisa saja ada yang kalau melihat ini saja. Nah, kalau sudah tidak benar ini, suruh coba buka Mendeley-nya. Ya. Jadi bisa diketahui kalau ini tidak lengkap berarti Mendeley-nya tidak benar. Nah, itu kerja Nanda di bab 2. Jadi di bab 2 itu mulai dari dibuat outline-nya berdasarkan main idea. Yang pertama outline dari variabel yang mau diterangkan, yang besar ya subtopiknya, buat dulu outline dari subtopik. Setelah ya tahu apa subtopik yang mau dikembangkan, kemudian per subtopik itu harus dibuat outline-nya. Setelah selesai outline-nya, ya buatlah topik sentence, jadikan dia paragraf, terangkan satu paragraf introduction itu pada body-nya, kemudian buatlah concluding paragrafnya untuk setiap subtopik. Itu yang dikerjakan pada bab 2. Yang jelas bab 2 itu ya tergambar ya kalau pakai instrumen apa yang menjadi indikator dari instrumen. Kalau dia perlu prosedur, jelas apa prosedur yang akan Anda lakukan nanti ya, bukan prosedur penelitian.
prosedur tahap-tahap dalam misalnya ngajar, bagaimana tahap-tahap pembelajarannya. Kalau dia eksperimen, harus dapat itu. Kalau tidak dapat prosedur mengajarnya untuk experimental research, maka belum selesai bab 2-nya namanya. Tapi kalau untuk causal comparative, yang penting adalah indikator dari instrumennya yang menerangkan variabel, ya, yang menerangkan variabel yang akan dianalisis. Oke, ya cukup panjang apa kita ternyata nak mati-mati Zoom. Udah bagus Zoom sekarang. Biasanya Zoom ini 45 menit udah mati. Bisa jelas Nanda? Halo. Halo, bisa jelas? Bisa dipahami? Bisa, Miss. Ini berarti bab 2 kita ada apa nih? Bab 2 kalau di silabus 2 kali pertemuan ya? Coba lihat apanya silabusnya. Tidak salah, coba cek apanya RPS-nya. Yang jelas sekarang Anda sudah bisa menulis bab 2. Kita ujian kalau tidak salah midnya pertemuan ke-10 atau ke-11. Kita hari ini baru pertemuan ke-8. Ke-10 mungkin. Ya. Jadi diansur menulis bab 2, kalau yang bab 1 belum selesai berarti kerja keras. Karena pada pada mid ya Nanda ya sudah harus bisa menyelesaikan yang sudah kita pelajari. Kita ujiannya lisan nanti. Nanda mempresentasikan apa yang sudah ditulis dan dibuat dalam bentuk video. Ya, video itu yang dikirimkan ke Umi linknya. Di Umi di samping tulisan Nanda, tulisan dikirim di e-learning, tapi tulisan itu dijelaskan sehingga apa yang ditulis itu Nanda paham. Jika ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Kita diskusi. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Halo? Nggak ada pertanyaan? Buat di chat kalau misalnya apa? Kita stop apa nih ya? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau nggak ada kita tutup aja. Ya, nggak perlu berlama-lama. Karena kalau dalam kuliah daring dengan kuliah yang offline ya berbeda dia waktunya. Kutipannya di awal gimana caranya Mi? Kutipannya di awal ya. Kutipannya di awal berarti disebutkan menurut misalnya. Nah, jadi kalau kutipan di awal ya awal langsung mengutip bahasanya tentu tidak mungkin. Tentu siapa yang mengatakan itu? Ya, kalau misalnya kutipan ingat kita kan sudah belajar cara mensitasi. Ya, sudah diparafrase. Ya, sudah diparafrase. Ungkapkanlah parafrase itu kemudian tulis di belakang. Kan tadi yang dicontohkan kan kutipannya memang di awal. Yang diparafrase kan di awal tadi. Misalnya, ITS berpengaruh terhadap ini. ITS bisa meningkatkan kemampuan, itu kan kutipan itu. Kemudian baru di belakangnya kita langsung nama orang kita klik nama orangnya. Kalau nama orang di awal langsung ya, nama orang di awal langsung itu tidak biasa kalau untuk Yang ada misalnya kita apakan stated by baru nama orang. Ada pengantarnya, ada transition ya. Ada transitional word-nya, kata-kata yang penghubung antara ide kita sebelumnya dengan ide kita yang baru, kutipan. Kan kita mengutip itu ya misalnya cara induktif berarti pendapat orang dulu ya.
pendapat orang itu kita apakan langsung di belakangnya kita klik namanya. Ya seperti yang tadi. Itu kalau misalnya kita secara induktif. Tapi kalau secara didaktif kita bercerita-cerita dulu, baru kita it is supported by. Baru kita apakan? Berarti kita dulu, ide kita dulu. Baru ada kutipan. Tapi kalau langsung ya bahasa orang tuh langsung kita paraphrase, kemudian kita buat kita klik citationnya. Ada lagi pertanyaan? Nih, absennya di e-learning ya. Absen di e-learning. Ini 10 sampai 14 orang yang masuk. Yang lain itu gimana tuh? Ketika di YouTube Umi lihat juga enggak banyak yang masuk. Umi bisa. Kita berapa orang semuanya dalam lokal ini? Di dalam daftar hadir. Umi lupa ya, berapa kalau di portal nampak itu. Berapa orang? Tahu siapa ketuanya nih? Ketua siapa? Halo? Siapa ketua kelas ini? Nggak ada ketuanya nih. Diketik saja, kalau nggak berbicara, diketik saja siapa ketua. Nggak ada ketua. Dulu siapa ketuanya? Nggak ada Umi, dulu tuh yoga Umi, tapi nggak ada sekarang di kelas nggak masuk. Oh, kalau bagaimana? Tidak ada yang bertanggung jawab, memberikan informasi segalanya. Itulah Umi, Katib pun juga nggak ada Umi. Dia apa kan? Nggak ada yoga kan Katib. Dibentuk itu ketuanya, karena kalau tidak ada ketua, dosen itu memberikan informasi biasanya ke ketua. Ada perubahan-perubahan ke ketua. Ya, walaupun kita sudah punya grup, tapi siapa yang bertanggung jawab di grup itu jadinya tidak ada kalau tidak ada ketua. Ya, Umi. Ya, ini ya, kan kalau kayak ini ya, cuman 9 orang yang sampai akhir hanya 9 orang yang masuk. Nah, sementara kalau Umi lihat di YouTube, Umi bisa membaca ya Nanda itu ikut atau tidak di YouTube itu. Makanya Umi minta pendapat, berikan komentar. Ya, karena di sana itu terlihat siapa yang belajar dan berapa kali dia, berapa lama dia bisa dilihat. Ya. Nah, di YouTube pun banyak yang tak membaca, banyak yang tak menonton. Nah, diadakan kuliah juga cuma hanya beberapa orang. Jadi ini ya, kalau misalnya Nanda tidak bisa penelitian, itu tidak bisa disalahkan dosen. Kalau tidak bisa disalahkan kondisi saat ini. Kenapa? Kita sudah mencari solusi ya terhadap keadaan ini. Jadi kalau keadaan ini seperti ini, kita tidak menyerah saja, tapi kita tetap eksis, tetap belajar, dan tidak akan mengurangi mutu belajar mestinya. Karena ya kalau mahasiswa sudah biasa ini orang kuliah jarak jauh itu, ini saja kayak kuliahnya, tapi mereka bisa berhasil bagus. Ini adalah satu tantangan kepada Nanda untuk bisa IT. Ya, malah bertambah kami aja yang dosen yang kayak Umi ya, yang biasanya enggak pandai dengan video, jadinya pandai video. Yang kayak ini ya, Zoom ini mana paham kita awalnya, tapi karena ini suatu tantangan ya, keadaan seperti ini membuat kita menjadi bisa lebih baik gitu. Jadi jangan ini dijadikan alasan kenapa tidak mampu research. Iya, karena keadaan pandemi sekarang tidak ada dosen yang berkurang mengajarnya. Terus terang, kalau misalnya tidak bisa Zoom, ya YouTube. YouTube itu lebih detail dan Nanda bisa belajar berulang kali. Kalau ini Zoom ini kan tentu Nanda bisa belajar maksimal.
Kalau Zoom ini ya terdengar hari ini, ya besok nggak bisa lagi ditonton. Makanya Umi rekam ini kemungkinan akan dikirim ke YouTube, kalau bisa masuk ke YouTube. Yang nggak belajar dengarkan ya apa yang dipelajari ya. Apa yang dipelajari pada pertemuan ini ya dengarkan dan pahami betul ya, sehingga bisa menulis bab 2 dengan baik. Oke? Jadi yang masuk keluar masuk itu nanti Umi coba ya apakah bisa masuk ini, kalau dia panjang dipotong aja nanti. Nah, ikuti lagi pelajaran tentang ini dan dipraktekkan sehingga bisa menulis bab 2. Karena minggu depan Umi akan meminta Nanda menampilkan bab 2-nya, bab 1 dan bab 2-nya untuk latihan. Nah, jadi nggak bisa santai lagi ya kuliah asal kuliah gitu. Tidak, kita harus punya target. Nanda bisa menulis habis kuliah ini, tulisan Nanda sudah ada. Proposal yang berupa proposal, apakah nanti ini yang akan diajukan untuk skripsi ya tergantung nanti. Kalau judul Nanda itu memang pantas gitu. Nah, tapi kalau judulnya mengulang-ulang judul orang lama nggak bisa untuk skripsi. Kalau judulnya memang baru, nah maka bisa ya persiapan untuk skripsi. Ya, bisa dijadikan judul untuk skripsi, tapi belum bisa karena belum ini kuliah kualitatif. Kita bisa mengajukan judul kalau sudah selesai penelitian mata kuliah kualitatif. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kita tutup aja. Silakan berkomen. Kalau ada pertanyaan silakan mau ditulis ya di ya chatnya boleh, pertanyaannya langsung juga boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan juga tulis chat. Tidak ada pertanyaan, sudah paham? Ya, silakan di chat. Sudah paham? Jika sudah paham semuanya, tulis di chat. Silakan Anda. Oke, berarti ya tinggal mendalami lagi ya, bisa diulang nanti jika ini dikirim ke YouTube. Ya, jika tidak paham, ulang lagi. Bagian apa ya? Misalnya istilah induktif dengan diduktif, dengar lagi. Baik ya, jika sudah paham ya dan dianggap sudah, insya Allah sudah bisa ya memahaminya, kita tutup perkuliahan kita sampai di sini. Semoga ini bisa membantu Nanda untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Ya, kita sudahi dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.